Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan secara lengkap mengenai manajemen sumber daya manusia pemerintah daerah di era smart governance dan smart city. Khususnya bagaimana pemerintah daerah mengelola pegawai dalam konteks pelayanan publik digital. Topik ini sangat penting karena keberhasilan smart city tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya, mengelola dan mengembangkan teknologi tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan tentang smart governance. Apa itu smart governance? Smart governance adalah tata kelola pemerintah yang menggabungkan teknologi digital, sistem informasi, dan analisis data untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih transparan. Di dalam smart governance, pemerintah daerah menggunakan berbagai aplikasi seperti e-office, sistem perizinan online, e-kinerja, dan platform pengaduan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan proses pemerintahan yang modern, mudah diakses, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang responsif. Selanjutnya itu penjelasan mengenai Smart City. Smart City adalah konsep pembangunan kota yang memanfaatkan teknologi digital dan integrasi data untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Smart City memiliki 6 pilar, yaitu yang pertama itu Smart Governance, Smart People, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Living, dan Smart Economy. Semua pilar tersebut membutuhkan sumber daya manusia pemerintah daerah yang kompeten, adaptif, dan siap berubah mengikuti perkembangan teknologi. Peran strategis sumber daya manusia pemerintah daerah. Mengapa sumber daya manusia sangat penting? Karena teknologi tidak akan bekerja sendiri. Sistem pelayanan digital, aplikasi, layanan, publik, hingga analisis data besar tetap membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan digital, pemikiran analitis, dan kreativitas. Sumber daya manusia pemerintah daerah adalah aktor utama yang berperan sebagai pengelola data, operator sistem digital, pembuat kebijakan, serta inovator pelayanan publik. Tanpa sumber daya manusia yang kompeten, Smart City hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi nyata. Tantangan pengelolaan sumber daya manusia pemerintah daerah. Dalam penerapan Smart City, pemerintah daerah menghadapi beberapa tantangan besar. Yang pertama, kesenjangan kompetensi digital. Karena tidak semua pegawai memiliki kemampuan teknologi yang sama. Pegawai senior seringkali masih terbiasa bekerja secara manual. Kedua, adanya resistensi terhadap perubahan. Banyak pegawai masih saja enggan meninggalkan cara lama karena sudah merasa nyaman. Ketiga, infrastruktur digital yang belum merata. Tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang stabil atau perangkat kerja yang memadai. Yang keempat, minimnya tenaga ahli teknologi informasi. Beberapa daerah masih bergantung pada vendor luar untuk mengelola aplikasi digital. Yang kelima, ancaman terhadap keamanan data. Data masyarakat yang disimpan secara digital harus dilindungi oleh sumber daya manusia yang memahami cyber security. Jadi semua tantangan ini menunjukkan bahwa transformasi digital membutuhkan transformasi sumber daya manusia. Berbicara tentang sistem rekrut-merekrut atau biasa disebut dengan rekrutmen, pemerintah daerah harus melakukan beberapa strategi. Adapun strategi yang pertama yaitu rekrutmen berbasis kompetensi digital. Strategi pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah ini adalah melakukan rekrutmen pegawai berbasis kompetensi
transformasi digital. Pemerintah daerah membutuhkan pegawai yang menguasai teknologi informasi, analisis data, pengembangan sistem digital, pelayanan publik digital, dan juga kompetensi inovasi. Seleksi berbasis kompetensi ini membantu pemerintah daerah memperoleh pegawai yang siap akan tuntutan era digital yang selalu berubah-ubah. Adapun strategi kedua yaitu pelatihan dan pengembangan SDM. Strategi ini berupaya untuk meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan yang perlu dilakukan antara lain pelatihan penggunaan aplikasi pelayanan publik digital, pelatihan literasi data dan data analistik, pelatihan keamanan cyber, pelatihan penggunaan e-office dan surat digital, pelatihan inovasi dan pelayanan publik modern. Pelatihan-pelatihan tadi tidak cukup dilakukan sekali, akan tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan, mengikuti perkembangan teknologi yang selalu berubah-ubah. Strategi ketiga yaitu penilaian kinerja digital. Pemerintah daerah juga harus memperkuat sistem penilaian kinerja pegawai melalui e-kinerja. Dengan kinerja, evaluasi pegawai menjadi lebih transparan, objektif, dan terukur. Kinerja dapat dipantau secara real time, dan data kinerja dapat digunakan sebagai dasar promosi, penghargaan, dan juga pembinaan. Sistem ini mendorong pegawai untuk bekerja lebih produktif dan lebih akuntabel. Strategi yang terakhir yaitu strategi yang keempat yang saya lanjutkan setelah teman saya berbicara tentang strategi yang satu sampai dengan strategi yang ketiga. Selain ketiga strategi itu, sebenarnya ada satu hal penting yang sering kita lupa, yaitu strategi budaya kerja digital. Ini bukan sekedar bisa menggunakan aplikasi atau memahami teknologi baru, tapi soal bagaimana kita itu membangun mindset yang cepat, responsif, dan terbuka pada perubahan. Pegawai pemerintah daerah itu perlu mulai berpikir dengan cara yang lebih fleksibel, lebih berbasis data, dan siap berinovasi. Karena dunia digital bergerak sungguh begitu cepat, dan juga pelayanan publik itu harus mampu mengikuti ritmenya. Tapi tentu pemerintah itu nggak bisa kerja sendiri, karena kita perlu memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, perguruan perusahaan teknologi, startup, hingga komunitas digital yang ada di setiap daerah. Kolaborasi seperti ini itu nggak cuma hanya sebatas bisa membuka ruang belajar juga, tapi juga bisa mempercepat adopsi teknologi yang relevan untuk kebutuhan masyarakat. Dengan bekerja sama, maka pemerintah daerah bisa mendapatkan wawasan baru, yang mana solusinya selama ini itu mungkin tidak pernah terbayangkan oleh pemerintah. Lalu dampak manajemen sumber daya manusia terhadap pelayanan publik digital. Kalau manajemen SDM itu dilakukan dengan yang baik, ya pasti hasilnya itu juga akan baik, dan juga pasti akan sangat terasa di pelayanan publik digital. Pelayanan itu bisa menjadi lebih cepat, lebih fleksibel, mudah diakses, dan bahkan jauh lebih efisien. Masyarakat biasanya kalau sekarang itu nggak perlu repot ke kantor untuk mengurus sebuah keperluannya. Masyarakat sekarang bisa urus dari rumah kapan aja, dan semuanya terasa lebih efisien dan lebih mudah melalui aplikasi digital yang terintegrasi. Selain itu juga data yang lebih akurat dan dikelola dengan baik akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat sasaran dan on point tentunya ya. Mulai dari perencanaan program, pengelolaan anggaran, hingga memahami kebutuhan warga secara lebih mendalam. Dan pada akhirnya, digitalisasi bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana kita menghadirkan pelayanan yang lebih manusiawi, lebih dekat, dan lebih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Nah,
Yang selanjutnya yaitu ada contoh penerapan yang sudah dilakukan di beberapa kota di Indonesia yang telah berhasil menerapkan smart governance dan smart city. Yang pertama yaitu ada di kota Surabaya yang memiliki command center dan aplikasi layanan online. Yang kedua ada di kota Bandung yang memiliki sistem perizinan digital yang terpadu. Dan yang ketiga yaitu ada di kota Semarang yang memiliki pusat data, informasi, dan e-kinerja yang terintegrasi. Dan yang keempat yaitu dari kota Makassar yang memiliki war room yang memantau aktivitas kota secara real time. Dan keberhasilan ini menunjukkan bahwa SDM yang kuat adalah fokus utama dari Smart City. Nah, dapat disimpulkan bahwa Smart City itu bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang bagaimana SDM pemerintah daerah itu dapat dikelola dan dapat dipersiapkan. Lalu dengan rekrutmen berbasis kompetensi, pelatihan yang intensif, pelatihan kerja yang digital, dan budaya kerja modern, serta kolaborasi lintas sektor, itu pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang digital secara efektif, efisien, dan tentunya berkelanjutan. Nah, kurang lebihnya segitu mungkin yang saya bisa jelaskan serta simpulkan dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dari kelompok kami. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.